Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sudah berada di Taman Pujaan Bangsa Margerane, dan di sebelah saya sudah bersama Ketua LVRI Bali, yaitu Bapak I Gusti Bagus Saputra. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Punapi gatra. Becik. Inge, sehat Pange? Ngiring. Inge, nah kita lagi di kita lagi di Taman Pujaan Bangsa Margerane dan Pusai Tabur Bunga. Iya. Bapak bisa diceritakan kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih perjuangan para pahlawan terdahulu di masa penjajahan? Di masa penjajahan, perjuangan bersifat politik, yaitu didirikannya partai-partai politik, ada Parindra, ada Indonesia Partai, ada PNI, ada partai-partai PSI dan lain-lain sebagainya itu. Mereka itu menuntut berparlemen, supaya parlemen, kemudian menuntut ada pendidikan sekolah-sekolah begitu, dan kemudian memuncak itu dalam waktu itu lahirnya Budi Utomo, yaitu mulai sudah menjurus kepada persatuan kesatuan perjuangan itu, kemudian meningkat lagi kepada Sumpah Pemuda. Itu yang terjadi secara nasional, dan di Bali juga mengikuti seperti itu. Dan banyak cabang-cabang partai di Bali juga, dan di bidang pendidikan taman siswa, dan di situ dikembangkan sikap-sikap nasionalisme, bagaimana kita ingin untuk mencapai Indonesia merdeka, dan jadi masih bersifat politik, jadi belum fisik, belum berperang, masih itu ya, jadi masih bersifat minta lah kepada Belanda gitu ya, minta kemudahan begitu ya. Tapi kemudian menjelang Jepang itu, perang Pasifik itu, Belanda mulai ingin dapat bantuan dari kita gitu, dari rakyat. Itu tahun berapa seingat? Sebelum Jepang itu dari tahun 40, 41 begitu. Jepang kan masuk 42. Ya, 42 ya. Jadi waktu itu masih titik berat perjuangan politik pada zaman penjajahan gitu. Ya. Ya, kemudian baru setelah itu baru meningkat kepada menjurus kepada fisik gitu. Sudah mulai setelah berperang. Setelah Jepang kalah. Ya. Sebelum Jepang kalah masih bersifat politik. Berarti sudah mulai situasinya sudah mulai kacau. Walaupun sudah ada juga pemberontakan waktu itu. Pemberontakan komunis itu, Partai Komunis tahun 1926. Ya, sampai pemimpin-pemimpin kita dipenjarakan itu, ada dibuang ke Pentigul seperti Hatta, Pak Sahril gitu, Bung Karno dibuang ke Ende begitu, ya, kemudian ke Bengkulu begitu kan gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang sudah ingin mencapai Indonesia merdeka itu. Sudah ada tulisan-tulisan dari Bung Hatta menuju Indonesia merdeka, Bung Karno mencapai Indonesia merdeka begitu. Itu sudah banyak tulisan-tulisan begitu. Indonesia menggugat pengadilan Bung Karno begitu. Jadi masih bersifat politik gitu, ya. Tapi puncaknya itu sudah mulai waktu Budi Utomo. Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda 1928, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi situ ya. Jadi titik berat masih politik. Walaupun sudah ada gerakan beberapa pemberontakan PKI. Itu yang luar biasa tahun 1926. Ribuan orang itu masuk penjara waktu itu. Masih ada juga pemberontakan PKI itu. Yang lain-lainnya masih bersifat politik. Ya, Belanda sudah kewalahan waktu itu karena melihat gerakan-gerakan itu. Ya, jadi dengan peraturan-peraturan yang sewenang-wenang itu menangkapi orang tanpa proses begitu. Ya, seperti Bung Karno ditangkap begitu tanpa proses. Ya, banyak Amir Syarifuddin begitu, Sahril semacam itu. Ya, Dr. Cipto Mangunkusumo begitu, Ki Hajar Dewantara begitu, semua itu banyak. Jadi titik berat masih politik. Ya, kemudian ada kemajuan Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Klimaknya itu daripada itu semua proklamasi. Gitu. Setelah Jepang kalah. Jepang kalah 15 Maret 45 menyerah pada Sekutu dengan dibomnya Hiroshima, Nagasaki itu.
6 Agustus dan 9 Agustus bom atom, Jepang terpaksa menyerah. Oh. Begitu Jepang menyerah tanggal 14 Agustus, 3 hari kita proklamasi. Karena vakum Jepang menyerah, tidak ada kekuasaan lagi di Indonesia. Jepang sudah kalah, Belanda belum datang, Inggris belum datang gitu. Nah, kita pergunakan proklamasi. Gitu. Nah, jadi kita tidak ingin lagi dijajah Belanda. Gitu. Kita proklamirkan merdeka gitu. Ya. Merdeka walaupun kita tidak punya apa-apa. Ya, tentara tidak punya, begitu senjata tidak punya, gitu. Tapi karena situasinya kosong, tidak ada penjajah. Tidak ada penjajahan dan kita memang modal semangat. Kita juga dapat inspirasi dari Declaration of Independence dari Amerika yang mengatakan bahwa all men are created free. They are endowed by the Creator with certain honorable rights. Among these are life, liberty, and pursuit of happiness. Gitu. Jadi semua orang itu diciptakan merdeka dan diberi hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu menginspirasi Bung Karno. Ya, didirikan itu tanggal 4 Juli 1776. Declaration of Independence. Bung Karno mengambil itu dengan mendirikan PNI 4 Juli tanggalnya sama. Tapi tahunnya 1927 gitu. Jadi beda 151 tahun. 150 tahun beda. Tapi inspirasinya Amerika itu. Jadi kita memiliki kemerdekaan. Kita tidak memikirkan jelimet harus ada ini dulu, enggak. Tidak ada persiapan. Yang mau merdeka apa tidak gitu. Ya. Kalau mau merdeka, syaratnya untuk merdeka kan 3. Satu, ada rakyat, ada pemerintah, gitu. Ada pemerintah, ada tanah air kan. Kita sudah punya itu. Kita bikin aja tuh pemerintah, tiba-tiba bikin pemerintah gitu. Tidak jelimet-jelimet dan negara hukum internasional gitu. Betul. Ada 3 itu syarat. Cuma kalau bisa ada diakui oleh salah satu negara mengakui negara kita merdeka gitu. Tapi akhirnya diakui. Diakui ya. Setelah KMP itu diakui itu. Ya. Jadi akhirnya tanggal 17 Agustus 1900 klimaksnya. Klimaks daripada perjuangan itu. Ya kita berani merdeka itu dengan kemampuan diri sendiri itu. Ya. Dan kemudian Belanda ada akui itu. Dianggap itu tidak sah. Gitu. Tidak sah. Tidak sah karena itu dianggap hadiah Jepang gitu. Tapi kita tidak ambil pusing itu. Terus. Kemudian Belanda sama Inggris datang ke Indonesia kita akhir September itu. September 45 itu. Inggris memberi latihan militer, Amerika memberi senjata sama uang, dana untuk menjajah Indonesia kembali itu. Amerika dan Inggris itu bantu itu Belanda itu. Ya, Inggris bantu latihan perang, latihan militer, Amerika uang sama ini senjata. Australia juga berpihak ke lawan. Ya, mereka datang ke Indonesia. Inggris menduduki Jawa Madura, Australia bagian timur, Kalimantan, Sulawesi, itu Australia itu. Ya waktu itu jadi ada pertempuran. Jadi itu lagi ada peperangan kembali. Ya, gitu. Jadi walaupun kita cuma berperang dengan batu kita pakai ke perang. Waktu di Belakio itu. Ya waktu patroli Belanda kedatangan kita tidak punya senjata. Di Bali itu ya? Di Bali ya, jadi Belanda itu datang ke Carangsari maksudnya mau menangkap Pak Rai. Lewat di Belah Batu, dia ada bendera dipasang di Balai Banjar sana. Diturunkan oleh Belanda itu, diinjak dirobek. Kita lihat itu, wah tapi Belanda sudah lewat. Kita jaga di waktu kembali itu. Kita tebang pohon, jadi melintang di jalan pohon. Truk datang Belanda ada tidak bisa lewat. Dia baru turun kita lemparin dengan batu. Jadi dengan alat seadanya. Ya, beratus-ratus batu, berkarung-karung batu sudah siap. Dipimpin oleh Pak Sugriwo. Batu dipakai itu. Ya senjata cuma sedikit, tapi berani bukan main. Ya kita tidak takut mati waktu itu. Yang penting kita berjuang untuk Indonesia merdeka. Sebab kita tahu bahwa hanya karena berani mati kita bisa merdeka. Kalau enggak, kita tidak punya apa-apa. Berarti modal berani mati, maju tak gentar. Seperti Laksana kita mencari mutiara di laut. Kalau tidak berani terjun
kendor yang dalam, tidak akan menemukan nggak apa-apa. mungkin, ya, nggak mungkin mutiara seperti itu. Iya, suksema. Baik pemirsa, kita masih akan bincang-bincang lagi dengan Bapak Gusti Bagus Saputra. Ya. Masih tetap di sini, tapi Ya. di lokasi lain di Ya. Taman Pujaan Bangsa Margarana. Seperti apa bincang-bincang kita tentang perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan rakyat Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Ya. Iya, tadi Ya. Pak Gusti Bagus Saputra sudah menjelaskan bagaimana akhirnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaan itu Ya. di tahun 45. Ya. Nah, saat itu di Bali juga tidak kalah gencarnya berjuang dan Bapak salah satu saksi saat perjuangan di Bali. Ya, ya. Bahkan justru mungkin langsung terjun berjuang ya. ya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now saat Ya, itu ya. situasi di Bali? Ya, baik, terima kasih. Setelah proklamasi 17 Agustus 45 sampai di Bali, baru tanggal 23 Agustus, satu minggu kemudian baru kita tahu bahwa Indonesia merdeka. Ada. Oh, Ya, jadi terlambat karena komunikasi waktu sulit. iya, hanya lewat Ya. radio. Gubernur Tuna Kecil Mr. Pujo datang dari Jawa, jadi memberitakan tiba di Bali, jadi bahwa Indonesia sudah merdeka begitu. Lalu kita terus bentuk, kumpulkan tentara-tentara bekas peta, bekas kenil segala macam, kaigung bekas Jepang. Kita berhasil kumpulkan 13 kompi bersenjata begitu. Dia kira-kira bersenjata 25% begitu. Jadi kita kumpulkan, kemudian karena Jepang sudah kalah, kita datangi Jepang itu, Pak Rai mendatangi Panglima Tentara Jepang di Denpasar, namanya Kolonel Hashimoto. Kolonel Hashimoto damai, kita bilang sama Jepang itu, kau Jepang sudah kalah, dan kamu ini jadi pecundang daripada tentara sekutu. Sekarang kami minta senjata kasih kepada kita, sebab Belanda akan datang, kita tidak punya senjata, Belanda akan datang, itu ya. Jadi tidak dikasih sama Jepang itu, tidak dikasih Jepang, kita serang Jepang itu 13 Desember 45, kita gempur Jepang itu baik di Singaraja maupun di Denpasar gitu. Tapi karena persenjataan hebat Jepang itu gagal serangan itu. Kemudian Pak Rai pergi ke Jawa, minta bantuan konsultasi dengan pemerintah pusat di Jogja. Pak Rai diangkat jadi Letnan Kolonel, Komandan Resimen Tuna Kecil, ya, dari Bali sampai ke Timor itu. Jadi beliau terus memimpin pasukan begitu. Belanda kita serang. Belanda datang tanggal 3 Maret 46, 2 batalion di Sanur tuh. Mendarat begitu, dia kuasai seluruh kota di Bali. Dia bendera putih diinjak segala macam itu. Lalu gubernur ditangkap begitu, gubernur Mr. Pujo itu, gubernur kita itu tangkap. Kemudian Belanda kita serang, pos-pos yang kecil-kecil diserang. Akhirnya kita bisa mampu menyerang kota Denpasar ini. Kota Denpasar kita serang 11 April 46 jam 2 pagi. Ya, pemusatan tentara Belanda ada di Denpasar ini. Kita sebanyak 2.500 orang, kira-kira begitu. Menyerang pagi dengan merayap begitu. Dan jam 2 pagi kita sudah ada di kota Denpasar. Kita serang Belanda, itu terkejut Belanda. Karena Belanda tidak tahu kita ada di sana itu. Tangsi-tangsi itu ada 3, tangsi kayu mas, tangsi kerenang, tangsi casrio itu kita tembak itu. Nah, kita kuasai Denpasar 3 jam. Belanda mati 45 kira-kira begitu. Kita cuma 5 orang. 5 orang saja. Ya. Ke Belanda tidak siap dia. Kita. Kemudian datang pasukan Belanda dari Kuto, dari taksi Kuto dan pesawat terbang. Lalu kita mundur karena kita gerilya, kita hit and run, kita mundur ke daerah Tabanan. Udah itu terus kita gempur asal ada Belanda, truk-truk Belanda berisi tentara, 1 truk, 2 truk itu kita cegat di jalan tuh. Kita sembunyi, kita tembak ke dia gitu. Akhirnya lama-lama kewalahan Belanda itu. Akhirnya dia panggil raja-raja itu. Waktu itu ada Dewan Raja-Raja yang memerintah, membantu Belanda itu. Dewan Raja-Raja, seluruh raja di Bali ada 8 raja itu. Ya, 8 dari Buleleng sampai Badung itu ya. Itu dipanggil oleh Letnan Kolonel Milan.
komandan pasukan Belanda. Tanya sama raja, "Hai raja, bagaimana ini orang Bali kok beringas sekali begitu?" Dulu waktu zaman tahun 40 masih ini ya Belanda patuh taat kepada Belanda, sekarang kok berani nembaki kita gitu. Lalu Panji Tisno, ketua Dewan Raja itu, ada Agung Panji Tisno dari Buleleng itu, dia bilang wah beda sekarang itu, dulu kan masih budak gitu, sekarang kan orang ingin merdeka, tidak mau dijajah gitu. Oh kalau begitu bagaimana caranya ini supaya jangan kita Belanda jadi korban terus-terusan ditembak. Kita sedang tidak bisa tidur, kita itu malam ditembak, kita jalan ditembak, sampai gerilya ada gitu. Oh kalau begitu gini, coba kirim surat sama Pak Rai gitu. Siapa tahu dia mau berdamai gitu. Bujuk dia, kasih janji yang muluk-muluk. Barangkali mau berpihak kepada Belanda, mau kasih jabatan yang gede-gede begitu gitu. Oh gitu ya. Oh itu Pak Rai ini kan sama saya dulu zaman Belanda, beliau itu letnan, saya kapten gitu. Itu Belanda itu. Kapten Termelan waktu itu, Pak Rai letnan gitu. Dan tapi cerdas Pak Rai itu. Kirimi surat gitu. Surat bahasa Belanda itu. Ya surat bahasa Belanda. Saya bahasa Belanda sedikit ya. Cuma empat kalimat. Empat kalimat ya. Karena ini sejarah nih. Iya, terus? Ya, dia bilang begini, tanggalnya 13 Mei 46. Nanti saya terjemahkan ya. Iya. Beste rij, gitu. De overste Termelan en ik, je zult je ons nog wel herinneren, weten precies om welke redenen je genoodzaakt was om de leiding der KR op je te nemen. We wilden daarom gaan eens met je praten. Probeer met de kapitein Kassa in de overweging van Plagge in contact te komen. Dat kon we elkaar spreken. Wat je besluit na verloop van dat spreek ook mag zijn, je kunt dan in volle vrijheid gaan naar je wil. Begroet je BT Kono, kapitein infanterie. Itu begini saja. Ya. Intinya begini. Beste Rai yang budiman. De overste Termelan en ik, letnan kolonel Termelan dan saya. Yesul yo nog wel tentu Anda masih ingat kepada kami. Weten persis, tahu betul. Om welke reden je genoodzaakt was om de leiding der KR op te nemen. Atas dorongan apa Anda memimpin DKR itu? Ya, we wilden daarom eens itu sebabnya kita ingin berbicara dengan Anda. Probeer met de kapitein Kassa. Cobalah berhubung dengan kapitein Kassa di sekitar Plage. Di situ kita bisa berunding. Keputusan apapun yang Anda ambil nanti, setelah perundingan itu, Anda boleh pergi kemana saja Anda suka. Gitu. Jadi kalau sudah berunding, saudara mau ke hutan lagi boleh, mau sama kita pihak Belanda boleh gitu kan. Iya. Nah, tapi diisi lisan kepada yang punya suratnya, nanti kamu bawa ini surat kepada Pak Rai yang ada di hutan gitu ya. Isi kata-kata begini, surat ini harus siap, Pak Rai harus mau berunding. Kalau tidak mau berunding, maka rumahnya di Carangsari akan dibakar. Istri dan anaknya akan ditawan, ya, akan dipenjarakan begitu. Itu suratnya dan lisan. Gitu. Kirim surat ke sana. Terima Pak Rai, dibaca, dirundingkan dengan staf. Ya. Ada Mayor Wisnu, ada Mayor Debas di sana, ada Mayor Sugianyar, ya. Ada Pak Mantik, ada Pak Wijano, Pak Debas segala macam. Jadi yang itu tadi ubur-ubur itu. Di sana dirundingkan, dibahas, kemudian dijawab. Nah, jawab ini. Nah, jawaban ini penting sekali untuk diketahui generasi muda. Ya. Karena isi jiwa semangat surat itu adalah jiwa semangat, jiwa 45, nilai-nilai 45, jiwa semangat nilai 45 ada di surat itu. Iya. Jadi generasi penerus bangsa ini tahu ini pasang, ini surat ini. Oh, iya. Nah itu surat di pasang itu. Ya. Ya itu surat itu. Ya. Iya. Ya surat ini. Ya surat itu saya sebut ya. Saya keluar kepala. Iya. Surat itu bertanggal 18 Mei 46. Iya. Ya. Kepada yang terhormat Tuan Urfosto Termelan di Denpasar, merdeka. Nah itu bunyi itu. Bunyi suratnya. Ya, suratlah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali ada urusan kami
sebanyak pendaratan persatuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Gitu. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat mengancam keselamatan rakyat bersama tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan, kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik. Dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali. Atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai tidak tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuan. Sekian harap penerima maklum, sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama Dewan Perjuangan Ngurah Rai. Itu ini dia. Ya, masih tajam sekali ingatan Bapak. Saya sengaja hafalkan itu. Karena sering ceramah-ceramah. Iya, masih sangat hafal. Jadi ini, setelah Belanda terima surat itu, dia marah. Karena ada berunding. Lalu diumumkan SOB. SOB itu artinya Staat van Oorlog en Beleg. Negara dalam keadaan darurat perang. Begitu. Jadi bebas tembak di tempat tanpa proses. Kalau saya ditangkap, misalnya begitu, tanpa diproses, bisa ditembak, mati udah Belanda, tanpa proses. Ya, SOB baru keras sekali itu. Jadi banyak rakyat pemuda-pemuda pejuang ditangkap. Misalnya Ngurah Jelon itu dari Antasari ditangkap, disiram bensin, dibakar mati. Iketut nado dari Busuhyeh itu diikat di mobil, di aspal, lari 10 km, mati. Ya. Itu Ngurah Danau itu yang dari Jatiluwih itu dijemur di tanah lapang 45 hari siang malam tidak dikasih makan, tewas. Terus Men Surem itu disuruh merangkak seperti binatang itu, di bawahnya baru kelapa yang membara misi api itu, di bara ini ada babi guling, jadi tewas babi guling. Jadi itu Ketut Noder itu badannya habis makan sate itu Belanda itu terus gitu tusuk badannya itu, terus ditusuk dikesiram dengan air cabai rawit itu mati. Pak Jawan itu Dewan Jawan itu pejuang militan dari Dapanan itu, ya umur 50 tahun pejuang itu hebat itu ginyak di sawah sampai hancur badannya. Jadi di waktu itu kam Belanda ada di Jatiluwih, ada di Bojonggede, ada di Tulang Ampiang, ada di Gianyar, begitu tempat-tempat penyiksaan itu. Ya. Oleh sebab itu, tapi belum begitu kita tidak gentar. Pak Dipto misalnya di Gianyar itu juga bukan main itu di setengah mati itu, ya sampai ditembak mati juga. Ya. Jadi perjuangan ini tidak datang dengan sendirinya, tidak jatuh dari langit. Indonesia independent did not come by itself. Indonesia independent did not come by itself. Tidak datang dari sendirian. Ya, tidak jatuh dari langit, bukan hadiah Jepang seperti orang Belanda itu. Bukan. Indonesia merdeka ini kita capai dengan penuh penderitaan. Pengorbanan. Penderitaan, we gain it after a great deal of suffering. Penderitaan luar biasa. Difficulty, sulit luar biasa. Struggle, perjuangan luar biasa. Sacrifice, pengorbanan yang tidak henti. Jiwa, raga, malah kita korban. Harta benar, jiwa, raga itu korban. Luar biasa. Jadi Indonesia merdeka ini, waduh, bukan main kita berjuang itu. Ya, saya merasakan itu walaupun kecil waktu itu. Saat itu usia Bapak 15 tahun. 15 tahun ya. Sudah berjuang. Ya, karena ada jalan lain. Ya, harus berjuang saat itu. Masalah to be or not to be begitu. Merdeka atau mati gitu. Karena ada pilihan lain. Ya, ada pilihan lain. Jadi rata-rata semua di usia belasan sudah harus berperang. Ya, begitu dicurigai kita sudah tidak berani tinggal di rumah. Ya.
Sebab saya sama ini kan mencuri senjata di benua itu, di pelabuhan benua itu, Belanda itu, disuruh oleh pimpinan pejuang curi senjata, kita punya senjata, coba kamu curi senjata di gudang Belanda di benua itu. Kita jalan kaki ke sana itu, siang waktu malam, tengah malam itu, sudah ada hubungan dengan buruh di sana, sudah buruh pelabuhan sudah mengatur itu. Dia bawa kunci gudangnya itu, dia keluarkan ada senjata, ada apa tuh selimut begitu, ada susu segala macam. Jadi kita pikul gitu. Ya waktu umur 15 tahun. 15 tahun. Ya, ini kita sebaya ini. Jadi saat itu apa sih yang tidak bisa Bapak lupakan, kejadian apa yang sangat masih sampai saat ini teringat? Yang pertama sekali waktu kita kelaparan. Waktu kita ada di Karangasem. Kita waktu itu setelah pertempuran Pesagi dan Haron. Itu pertempuran hebat itu. Belanda dengan 2.000 tentara ya datang. Dengan pesawat terbang juga, karena itu ngebom kita itu. Ya kita membunuh Belanda itu 82, kita tidak ada mati. Karena kita tempatnya di atas tebing, Belanda di bawah gitu. Jadi Belanda dia sedang mengasuh itu, dikira kita tidak ada di atas. Kita tembak dia dengan 12,7, 82 mati, kita aman. Terus kita lari, kita naik Gunung Agung gitu. Gunung Agung waktu itu tingginya 3.425 meter. Waktu itu sekitar itu. Tapi kita sudah 4 hari tidak makan. Ya, ada sebab desa-desa semua dikuasai oleh Belanda. Dan kalau penduduk berani memberi kita makan, kalau diketahui oleh Belanda ditembak mati. Ya, 4 hari kita tidak makan. Waduh, kita bagaimana makan? Tidak ada minum, tidak ada, sudah itu tidur di bawah pohon, berkasurkan daun-daun begitu, baju tidak pernah ganti, rambut sudah segini, sudah 4 bulan tidak pernah cukur itu, rambut sudah gini itu. Ya tumo banyak tumo, tidak pernah cuci pakaian itu, karena lari-lari terus dikejar sama Belanda itu. Sudah betul-betul penderitaan luar biasa itu, ya tidak pernah terjadi itu. Kita sudah merasa mati itu, kita dianggap sudah mati oleh Belanda, ya semua itu. Sudah itu, waduh, tapi ada yang penting begitu. Waktu kita jalan itu, tiba-tiba ada bulakan itu. Kira-kira dia punya diameter 30 cm kali 50 cm kali 60 cm begitu. Penuh air. Nah, gitu bulakan. Airnya kotor, agak jauh begitu, kotor ya, kotor. Kita datang ke sana, kebetulan ada 15 orang, pasukan dibuka. Lihat itu, aduh ini airnya gimana bisa diminum deh ini. Kotor saya kelihatan. Karena kita haus ya masa bodoh, kita minum aja gitu. Tapi waktu kita minum itu harum. Oh ya? Ya seperti cenana begitu. Ya enak seperti itu. Tidak. Pahit? Tidak berasa apa-apa? Manis gitu, agak seperti itu. Harum dan agak manis gitu. Padahal itu airnya keruh ya? Keruh, tapi setelah diminum enggak begitu. Harum malah enak, air dingin seperti air di kulkas itu. Ya gitu enak gitu. 15 orang itu sudah minum topi baja diisi air. Tidak habis-habis air itu. Sudah kita kira itu mesti habis dengan 15 orang itu. Ya, masih diameternya masih gitu. Permukaan airnya masih gitu. Baru kita panggil 600 di bawah. Datang semua mandi semacam. Dan semua bisa mandi dan bisa minum. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis air itu. Itu. Seperti mata air begitu mungkin Bapaknya? Ya begitu. Jadi habis-habis. Dan lagi tidak bisa dilupakan. Setelah minum itu kita kenyang. Tadinya lapar, tidak hilang laparnya. Dan ketika kita lemah sudah tidak bisa jalan rasanya karena lapar. Sekarang sehat begitu. Terus bisa naik Gunung Agung. Itu luar biasa. Itu perjuangannya. Mungkin ini Swecam Sang Hyang Widi di Gunung Agung gitu. Nah, selama 75 tahun Indonesia merdeka, bagaimana nasib para legiun veteran di Bali? Bisa diceritakan? Ya, setelah 50 tahun merdeka, mula-mula tadinya waktu pemerintahan Gubernur Suteja, waktu memang kita ada diberi fasilitas berupa tanah begitu ya untuk kebun-kebun itu, tapi karena manajemennya kurang bagus,
jadi tanah itu dikembalikan lagi gitu. Iya. Yang kedua ada ini waktu zaman pemerintahan Yudhoyono, Presiden Yudhoyono, Iya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 itu bikin undang-undang tentang legiun veteran itu, memberikan dana kehormatan bagi veteran, tunjangan veteran begitu. Dan kalau veteran meninggal bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan temakan salvo militer penuh. Gitu. Jadi ada dana kehormatan, ada tunjangan veteran, adalah begitu. Dana-dana juga dapat begitu. Ya, jadi walaupun tidak banyak, tapi lebih baik daripada tidak begitu. Iya. Tapi terus meningkat. Untuk zaman ini, zaman Pak Jokowi pernah naik 16% tahun 2014, kemudian akhir tahun 2017 kalau tidak salah naik 25%. Iya. Ya. Berarti jumlah legiun veteran saat ini di Bali berapa? 2.493. Banyak. 2.493. Di antaranya veteran ini ada 4 Iya. jenisnya. Satu, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Itu yang berjuang dari tahun 45 sampai tahun 49. Penyerahan kedaulatan. Ya. 45, 49 seperti saya ini. Iya. Sekarang saya kan 90 tahun. Iya. 90 tahun 7 bulan. Saya ini 90 tahun. 90 tahun 7 bulan. Ya. Hampir 91 tahun. Saya ini sekarang ini. Jadi waktu itu umur 15. Iya. Tahun 45 itu. Jadi sekarang saya 9 tahun 7 bulan. Ini sama ini. Sama juga 90 tahun. Ya, gitu. Veteran kedua setelah penyerahan kedaulatan tahun 49. Ada veteran pembela. 3 veteran pembela. 1 veteran karena pertempuran merebut Irian Barat. Ya itu antara tahun 61 63 bertempur Irian Barat tuh. Pensiun dia veteran. Kedua veteran Dwi Kora bertempur Malaysia itu di Kalimantan. Itu tahun antara 64 66. Kemudian Seroja tim Timur Iya. 75 76 itu veteran pembela. Yang ini terakhir veteran perdamaian, yaitu militer yang bertugas di Timur Tengah begitu, atas tugas PBB itu untuk perdamaian dunia itu. Itu masih umurnya muda-muda itu, ada yang umur 30 40 itu, ya untuk atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perdamaian dunia, itu veteran juga. Jadi itu sisanya itu jadi 2.493 veteran pejuang 1973, sisanya veteran itu. Iya. Berarti kegiatannya apa saja para veteran Legiun Ki? Ya. Kegiatan-kegiatannya mungkin Kegiatan veterannya pertama kita ke dalam lebih dulu bagaimana konsolidasi organisasi ini. Iya. Di veteran kan ada DPD, di kabupaten ada cabang, di kecamatan ada ranting kayak gitu. Iya. Situ pertama konsolidasi organisasi itu, bagaimana mendirikan organisasi menjadi organisasi yang kuat, sehat, demokratis dan bertanggung jawab gitu. Iya. Kedua, kita mengadakan ini kerjasama hubungan dengan pemerintah gitu. Ya. Dengan lembaga-lembaga lainnya itu, ya kerjasama baik pemerintah dengan pengusaha, ada yang mengundang kita kadang-kadang untuk, sehingga saya itu sering diundang untuk Jiwa Semangat 45 itu, ya memberi ceramah-ceramah. Besok di Kodam ada rencana juga barangkali itu. Ya, berarti padat kegiatannya. Ya. Iya. Jadi mewariskan nilai-nilai kejuangan 45 gitu, Iya. kepada generasi muda penerus, supaya generasi penerus itu tahu bahwa apa itu Jiwa Semangat 45 itu. Dan itu perlu diwariskan karena itu penting untuk menjaga kelanggengan negara Republik Indonesia ini, supaya dia itu tetap terpatri kepada 4 pilar itu, ya Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Supaya dia tetap semangat, gitu. Sebab ini pewaris ini tahun 2045 itu ke tahun emas. Iya. 2045 itu. Iya. Pemuda-pemuda sekarang yang berumur 20 tahun itu Iya.
lagi Nanti 25 tahun, iya. dia akan jadi pemimpin masa depan. Iya betul. Dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi gubernur, menteri, gitu. Iya. Perlu dipersiapkan itu. Iya. Jadi mewariskan nilai 245 ini, mau dia Ke semangat, 25 tahun ke depan. ya semangatnya, sehingga dia itu bisa menjadi negarawan yang baik lah. Jangan korupsi begitu ya, jangan korupsi, jangan menghalalkan segala cara begitu. Seperti sekarang ini banyak begitu. Sekarang ini sudah kacau ini mentalnya orang ini, ya. Jadi sudah tidak benar, ya. Jadi kita persiapkan ini pemuda-pemuda ini, pemerintah harus menyiapkan dia. Pemuda ini masa depan 25 tahun itu menjadi pemimpin masa depan yang baik. Itu ya. Iya. Nah, hal apa saja yang ingin Pak Gusti sampaikan Ki sebagai Ketua Legend Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali kepada generasi muda saat ini Ya, untuk 25 tahun ke depan? ya persiapkan diri betul-betul. Kalau bagi yang pemuda mahasiswa belajar yang baik, gitu ya. Belajar yang baik begitu sudah itu. Yang pertama dia harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan takwa kita takut buat kejahatan begitu. Ya, Iya, untuk pertama fondasi diri. ya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalau kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka apapun perbuatan kita harus mengandung pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Itu, ya. Jadi kita takut buat jahat. Kalau kita takwa sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berbuat begitu, muka kita cerah. Seperti saya ini ya, 90 tahun ya. Iya. Ya, karena saya takut berbuat jahat. Bukan saya orang suci, bukan. Iya. Saya takut kena karma pala. Karma pala. Sapo siro berjadi kena kamu kasih kawan kasihan kepagoh kan gitu. Kalau kita buat jahat, kita akan kena jahat itu. Ya, jadi kita itu tidak berani buat jahat lah. Kalau bisa. Iya, berusaha untuk tidak Walaupun manusia itu tidak ya, luput dari manusiawi kesalahan. berbuat salah ada ya. Iya. Tapi jangan sengaja begitu Iya, ya. iya. Itu jadi kalau kita takwa, kita takut sama Tuhan dan kita tidak mau berbuat jahat begitu, menghindari berbuat jahat. Kalau kita di rumah tangga punya rumah, bikin rumah itu tentram, aman, damai. Punya istri, cintai istri dengan baik, begitu ya. Pelihara istri dengan baik, hargai, hormati, ya. Iya. Tentram lah begitu, jangan bikin kacau ya. Iya. Nah, kalau di masyarakat jadilah warga negara yang baik begitu, ya. Iya. Lebih banyak memberi daripada menerima begitu, lebih banyak memberi maaf ya daripada minta maaf, ya. Iya. Nah, begitu. Iya, Jadi yang penting begini, ada kalimat begini. If we do nothing useful, our life will be passed by in vain. If we keep working for the betterment of mankind, our life will be great life. Kalau kita berbuat sesuatu, tidak pernah berbuat sesuatu untuk kepentingan umum, hanya mementingkan diri sendiri saja, hidup kita sia-sia. Tetapi kalau kita terus-menerus berbuat kepentingan kepada kepentingan umum, kepentingan bangsa negara, hidup kita akan tentram dan bahagia. Iya, betul. Jadi itu, jadi generasi muda harus begitu. Apa generasi muda siapkan diri, belajar yang baik, segala macam tekun, lalu lingkungan bergaul yang bagus begitu ya. Iya. Kalau bisa jadi contoh begitu ya. Iya. Kalau dalam organisasi usahakan jadi yang terbaik. Kalau dalam organisasi usahakan saya nomor 1. Tapi dengan cara yang baik. Iya. Yang seperti saya di veteran, saya nomor 1. Iya. Ya. Iya. Ya, tapi dengan caranya dengan baik begitu. Iya. Jangan nyuap-nyuap begitu. Betul, betul. Memang dipilih secara aklamasi begitu. Iya. Jadi jadilah contoh yang baik. Begitu. Iya, betul. Siapkan diri dengan baik dan mental negarawan begitu. Ya. Tenanglah begitu ya, ya di rumah tangga aman tentram. Yang penting punya penghasilan. Begitu. Betul, itu yang terpenting. Nah, sekarang kita mau bahas agak menyimpang dari perjuangan bahwa kita ketahui sekarang ini bangsa Indonesia, khususnya di Bali, sedang terjadi wabah COVID-19. Ya. Dan pemerintah serta masyarakat sudah segala upaya dilakukan agar terhindar dari wabah tersebut. Kalau menurut Bapak gimana Ya. dengan situasi sekarang ini? Ya. Jadi epidemi COVID-19 ini bukan hanya bikin Indonesia susah, seluruh dunia sulit. Ini merupakan musibah luar biasa ya. Jadi berdasarkan riset yang diadakan oleh
orang-orang pandai itu kan sudah betul itu risetnya itu bahwa kita kan menghadapi akibat epidemi ini ada 3 krisis kita hadapi ini. Pertama krisis kesehatan, ya ribuan orang di dunia kena krisis kesehatan. Kedua krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi turun, dunia turun minus 5,2%, Bali minus 10% kurang. Ya, akibatnya apa? Banyak pengangguran, lapangan kerja tidak ada, daya penghasilan masyarakat tidak ada, daya beli tidak ada, rakyat miskin, rakyat banyak yang tidak punya uang, terutama rakyat kecil. Rakyat tidak punya uang, tidak punya daya beli, kalau tidak punya beli ekonomi tidak jalan. Ya, jadi caranya itu dari segi kesehatan ya kita anjurkan, kita minta dengan hormat dan sangat kepada penduduk Bali itu ikuti protokol kesehatan itu. Ya, masker, jarak, kayak gitu, cuci tangan, kerumunan, kan gitu. Itu penting. Ya itu ya, disiplin lah. Disiplin. Ya. Yang penting disiplin dari diri sendiri. Diri sendiri. Untuk diri sendiri dan orang lain. Ya betul ya. Jadi orang lain juga supaya kalau kita melanggar orang lain kena. Iya betul. Bukan hanya diri kita aja yang terkena tapi bisa mencelakai orang lain. Iya. Nah, makin pertanyaan pamungkas nih. Apa harapan Pak Gusti untuk bangsa Indonesia? Seperti apa sih harapan Bapak? Begini, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Ya, kalau dalam sejarah ini kita pernah 2 kerajaan besar, Sriwijaya sama Majapahit. Ini barangkali ini Indonesia sekarang ini kerajaan besar ini akan datang. Kalau kita menganut Trisakti, kalau kita pakai itu Jokowi, Bung Karno itu Trisakti, ya Trisakti itu kan 3, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan kan. Ini ya penting sekali ini. Dasarnya kan Pancasila itu. Ya. Itu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam hanya lip service saja. Ya, jadi teori sama praktek itu harus seimbang. Ya. Jadi sekarang ini kita boleh dikatakan tidak berdikari dalam ekonomi. Kita ini seperti setengah jajahan. Ya. Kenapa setengah jajahan? Sebab ini sumber daya alam kita dikuasai oleh pada orang asing, investor yang kerjasama dengan orang Indonesia jadi budak-budak asing itu. Sumber daya alam kita emas di Papua, perak, batu bara, sawit, kebun sawit, karet, pelabuhan, banyak ini orang asing. Jadi kita setengah jajahan ini seperti neokolonialisme gitu, neo penjajahan yang tidak secara fisik tidak ya dia menjajah dengan tidak fisik, tidak perlu dia bisa menggunakan orang Indonesia yang mau jadi budak. Ya, oleh sebab itu apa kata Bung Karno? Saya lebih mudah menghadapi kerjaan saya lebih mudah karena saya menghadapi penjajah. Bung Karno bilang, pekerjaan saya lebih mudah karena menghadapi penjajah. Pekerjaan Anda lebih sulit karena Anda menghadapi bangsa sendiri. Kamu itu. Ya, jadi harapan saya itu kita mulailah laksanakan ini program itu dengan baik. Yang penting kepentingan rakyat banyak itu. Daripada tujuan pembangunan demikian banyak, yang penting ini yang kita bikin negara ini bagaimana mensejahterakan rakyat banyak gitu. Supaya dia cukup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan kayak itu. Yang penting. Itu rakyat ini. Ya rakyat itu sekarang masih menangis ini, tidak punya uang. Coba lihat desa-desa itu, lihat tidak punya uang untuk makan sebentar, di kantongnya tidak ada uang. Ini rakyat kecil ini sekarang ini yang kena PHK itu, yang kerja di informal, yang kerja di kontrak-kontrak itu, sebagai buruh kontrak itu. Ya, yang tidak punya jaminan hari depan, tidak punya tabungan rumah tidak punya begitu, penghasilan tidak jelas kapan dia dapat uang begitu.
apalagi yang punya keluarga begitu, sudah banyak yang melarat sekarang ini. Iya. Sudah SOS gitu. Tidak lihat kecil, perlu cepat segera itu bansos itu, bantuan sosial itu, Iya. BLT itu, Iya. bantuan langsung tunai itu, Iya. yang 600.000 itu, Iya. Ya. Untuk masing-masing ya yang di bawah karyawan di bawah ya, 2 juta. Ya Iya. itu jangan terlalu bertele-tele itu, jangan terlalu birokrasi itu, Iya. asal masuk akal itu, kasih cepat rakyat itu, supaya mereka punya daya beli. Iya. Karena dia beli, dia berbelanja ke pasar, ekonomi bergerak kan gitu. Betul. Cepat itu bansos itu cepat segera. Ya, gitu. Jadi itu harapan Itu Pak, harapan. nggih. Ya, Aduh, kencil itu supaya sejahtera gitu. itu yang terutama nggih. Ya, ya. Nggih. Aduh matur suksema, senang Ya. sekali bincang-bincang sareng Bapak Bagus Saputra, Ya, ya. sareng Bapak Made. Ya, ya. Semoga sehat rahayu, Ya, ya. tetap semangat nggih. Ya, saya mohon maaf kalau ada kecilafan. Nggih, sama-sama nggih Ya. suksema. Ya, sukses banget. Ya. Baik pemirsa, saya Heni Shanti beserta tim Bali Now mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Mereka. Om Santi, 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 Om.